mendukung untuk ketersediaan barang tersebut. Contohnya Anda mau bangun, katakan di Jogja, Anda mau bangun pabrik kelapa sawit, katakan pengolahan kelapa sawit menjadi minyak, boleh atau tidak ya boleh saja silahkan, tetapi di situ Anda sudah harus mempertimbangkan ada pemasok kelapa sawit yang bisa mengirimkan kelapa sawitnya ke Jogja. Kalau tidak ya pabriknya tidak akan jalan karena di Jogja tidak ada perkebunan kelapa sawit yang setahu saya seperti itu. Kemudian ada competitive demand. Competitive demand ini terkait dengan berapa banyak perusahaan yang membutuhkan bahan tersebut seperti itu. Ada bahan yang langka itu dalam arti jadi rebutan. Contohnya begitu ada yang satu habis, yang satu sudah yang satu langsung sudah terbooking contohnya. Tapi ada juga bahan yang mudah didapat dan mudah dicari seperti itu. Kemudian ada make or buy opportunities. Ini kita harus mempertimbangkan ini. Nanti kita akan bahas lebih banyak di sini terkait dengan keputusan membuat atau membeli. Kalau kita buat, kita harus menyediakan mesin atau alatnya. Kalau kita beli, kita harus memastikan bahwa suppliernya mampu memenuhi pasokannya dan dengan spesifikasi atau dengan grade yang sesuai seperti itu. Kemudian ada storage risk. Risk ini terkait dengan risiko penyimpanan. Ada bahan yang satu hari disimpan sudah langsung busuk. Ada bahan yang disimpan 2 tahun juga enggak akan berubah seperti itu. Jadi kita harus memahami karakteristik dari apa yang kita simpan. Contohnya Anda nyimpan apa ya contohnya? Contohnya yang Anda simpan ubi katakanlah, ubi atau ketela abad ya seperti itu. Kalau orang Jawa namanya mungkin telo pendem seperti itu. Kalau disimpan sebulan masih enak. Nah, tapi nanti kalau sudah disimpan 2 bulan rasanya jadi berbeda. Disimpan 3 bulan malah tumbuh tumbuh jadi tanaman seperti itu. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Storage risk. Termasuk kalau kayu, rayap dan sebagainya itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian ada substitution opportunities. Kaitannya ini dengan barang pengganti. Bisa diganti ya seperti itu. Kalau tidak ya berarti harus ada strategi yang berbeda. Kemudian ini credit portfolio metric. Ini adalah matriks yang dirancang oleh Credit, menunjukkan di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini sumbu X ini menunjukkan banyak atau sedikitnya supplier. Kemudian yang di sini ini menunjukkan purchasing importance and profit impact of given supply item measure. Ini menunjukkan terkait dengan penting atau tidaknya seperti itu. Jadi seberapa penting atau seberapa besar profit yang nilai atau profit yang bisa dihasilkan dari suatu material tersebut. Dan kemudian di sini ada beberapa strategi yang ditampilkan di situ. Ada yang namanya non-critical, yang saya mulai dari sini, ini adalah non-critical routine. Kemudian ini adalah non-critical atau routine produk. Contohnya adalah peralatan atau benda-benda yang ada di kantor, seperti itu, kertas dan sebagainya. Kemudian ini ada yang kita sebut sebagai bottleneck produk, natural paper, vitamin dan sebagainya. Oke, kemudian ini jumlahnya risikonya di sini bisa Anda lihat. Ini ada yang no risk
do. Jadi ini kaitannya dengan resikonya apakah cepat basi atau cepat tidak seperti itu. Di sini akan diuraikan di bagian bawahnya. Ini contohnya still plate and section di situ. Contohnya yang dicontohkan leverage product ini relatively large share of product price, berarti ini secara relatif memiliki persentase di dalam yang besar di dalam penentuan harga produk seperti itu. Kemudian small change in price has large impact on profit. Di sini maksudnya harganya relatif tidak berubah, kemudian tetapi memiliki impact yang besar terhadap profit. Dan kemudian di sini ada buyer dominated segment, kemudian ada competitive bidding. Ini adalah strategi yang harus dijalankan. Ya, mungkin karena terlalu kecil, nanti bisa Anda lihat saja di slide yang saya share. Kemudian ada tipe dari make or buy decision. Kemudian di sini produk apa yang ini terkait dengan keputusan strategis. Jadi di dalam suatu perusahaan harus memiliki keputusan ini. Yang pertama harus diketahui dulu produk apa yang akan dibuat. Kalau tidak tahu produknya kan sudah kenapa membuat pabrik kan seperti itu. Sebelum buat pabrik pasti orang sudah menentukan dulu apa yang akan dibuat. Oke, kemudian di sini investasi apa yang harus dikeluarkan dalam mesin dan tenaga kerja untuk membuat produk, termasuk komponennya. Contohnya gini, kalau ada baut, contohnya ada baut itu mau Anda beli atau mau Anda buat. Kalau Anda menghendaki membuat, maka Anda harus menyediakan alat untuk membuat baut seperti itu. Tapi jika menghendaki dibeli, ya maka nanti Anda harus mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan atau biaya yang diperlukan untuk membeli baut tersebut. Nah, nanti ada analisisnya untuk mengevaluasi apakah kita harus membuat ataukah harus membeli. Kemudian di sini adalah kemampuan untuk mengembangkan produk dan proses baru karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari manufaktur in-house mungkin penting untuk aplikasi di masa depan. Ini maksudnya kemampuan untuk mengembangkan, untuk merancang dan mendevelop suatu produk-produk yang baru dan proses yang baru seperti itu. Kemudian ini adalah pemilihan pemasok karena mereka mungkin perlu dilibatkan dalam proses desain dan produksi. Ini kaitannya nanti dengan kemitraan ataukah subkontrak. Nanti kita bahas di belakang ada. Oke. Maka ini contoh bahkan untuk pemilihan make or buy di situ. Contohnya apakah komponennya apakah ini menjadi komponen yang merupakan core dari bisnis tersebut. Maksudnya ini merupakan komponen yang penting. Jadi komponen ini atau produk ini adalah suatu hal yang penting atau menjadi suatu hal yang harus ada. Kalau iya, maka selanjutnya yang strategi yang harus ditetapkan adalah make. Kalau no, ini kalau bukan berarti ini bisa make atau buy. Kemudian have we design capability. Apakah kita bisa merancang kapabilitas atau terkait dengan kemampuan untuk melakukan produksi. Jika tidak, maka kita beli saja di situ. Kalau kita tidak bisa menentukan kapabilitas kita, kemampuan untuk melakukan produksi, ya mending beli saja daripada menyediakan peralatan, menyediakan benda kerja, tetapi tidak ketahuan berapa kapabilitasnya. Kemudian ini adalah FB manufacturing capability.
Jika no, maka sebaiknya baik. Jika tidak, berarti bisa dipilih make or buy. Kemudian apakah kita memiliki pesaing? Jika ya, maka sebaiknya harus membuat saja. Kemudian jika tidak, berarti sebaiknya buy saja. Jadi seperti ini bagian sederhananya. Ini adalah tactical make or buy decision. Kemudian ada perubahan permintaan. Ini mungkin membuat dalam tactical make or buy decision kita harus mempertimbangkan masalah keseimbangan antara kapasitas manufaktur yang ada di tempat kita. Nah, kemudian kita harus mempertimbangkan adanya perubahan-perubahan permintaan yang bisa saja terjadi, dan kemudian kita harus mempertimbangkan penurunan permintaan ini yang mungkin saja dapat terjadi. Nah, jadi ada perubahan permintaan yang sifatnya positif ataupun yang semakin banyak di situ. Jika permintaannya semakin banyak, maka kita harus memikirkan untuk yang tadinya dikerjakan sendiri, apakah perlu disubkontrakkan. Tapi jika tidak, maka ya Anda sebagai pemilik usaha, Anda mungkin bisa mempertimbangkan yang lainnya atau mempertimbangkan alternatif yang lain di sini. Ini adalah make or buy decision tree. Ini contohnya di suatu perusahaan yang ada di India ya. Ini contohnya saya ambilkan dari bukunya yang ada di India. Kemudian di sini perusahaan ini memiliki pertimbangan dalam menentukan apakah membuat atau membeli di situ, membuat atau membeli suatu produknya. Dan ini adalah alurnya. Contohnya is making in-house, berarti itu dibuat sendiri, contohnya dibuat sendiri. Kemudian jika tidak, maka di sini dalam pertimbangannya harus mempertimbangkan di sini intellectual property risk, kemudian atau mempertimbangkan adanya hak paten dan sebagainya, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di sini. Dan kemudian ini strategi-strategi apa yang bisa apa namanya, yang bisa Nah, kemudian ini adalah data dari suatu pekerjaan, ya. Ini namanya adalah adaptor operasi yang dijalankan di situ, atau proses produksi yang dijalankan. Ini menggunakan CNC turning atau proses bubut ya di situ, turning. Kemudian cycle time-nya adalah 33,5, setup time-nya adalah 60, batch quantity-nya adalah 100, kemudian total time-nya adalah 34,1. Ini satuannya adalah jam ya, satuannya jam. Kemudian di sini ada proses yang harus dilewati selanjutnya adalah proses drilling, kemudian proses milling, dan kemudian adalah proses boring atau pengeboran. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini saya tampilkan, ini adalah biaya-biaya yang dibutuhkan. Ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembelian mesin ataupun untuk pengadaan alat dan sebagainya. Contohnya pembelian mesin untuk PMC 100.000 di situ biayanya adalah 3 juta. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan HMC 500 ini milling
itu biayanya adalah 5.700.000 contohnya. Kemudian CNC turning di sini membutuhkan biaya 1.552.000 dan kemudian biaya untuk boring ini menggunakan HBM mesin Cina, HBM Cina di situ 9 juta. Kemudian ini adalah area yang dibutuhkan untuk berproduksi. Kemudian ini adalah interest rate, ini adalah bunga yang berjalan. Kemudian ada depreciation rate, ini menunjukkan tingkat depresiasi. Tingkat depresiasi itu adalah tingkat penurunan nilai di situ. Jadi kalau Anda beli sepeda motor, katakanlah Anda beli saat ini harganya 25 juta katakanlah. Besok 1 tahun ke depan harganya sudah turun jadi 20 juta. Besok tahun depan lagi turun jadi 15 juta. Besok tahun depan lagi turun lagi dan seterusnya. Nah, itu adalah tingkat depresiasi. Dan tingkat depresiasi ini harus diperhitungkan di dalam perencanaan ini. Jadi kalau Anda beli mesin, ya mesinnya supaya besok kalau sudah tidak layak itu bisa dipakai, tetap ada, ya maka harus diganti dengan yang baru. Kemudian yang berikutnya ini adalah umur mesin, ya. Umur mesin adalah 10 tahun. Kemudian ini adalah rent in RS per square foot. Ini adalah biaya untuk sewa, ya, biaya untuk sewa. Kemudian ini dihitungnya biaya sewa per kaki. Kalau di sana menggunakan satuannya kaki. Kalau di tempat kita biasanya kan meter. Kemudian yang selanjutnya adalah tooling cost. Kemudian ada consumable. Ini average-nya seperti ini. Kemudian energy charge in hours, rent in hours. Ini adalah biaya untuk sewa per jamnya. Kemudian depreciation-nya adalah 48. Ini per jamnya. Interest-nya adalah bunga yang harus dibayarkan setiap jamnya di situ. Maintenance in hour ini adalah 10 dan seterusnya. Dari sini kita bisa lakukan cost comparison. Cost comparison-nya di sini kita dapatkan ini adalah biaya material. Ini sama-sama dari hasil perhitungan ini diketahui kalau biaya materialnya sama, yaitu 12.042 dolar. Seperti itu. Satuannya saya pakai dolar saja sesuai dengan di buku. Sementara kalau dengan outsourcing, jadi outsourcing itu yang mengerjakan pihak yang lain di luar perusahaan kita, ya. Di luar, kalau dikerjakan dengan outsourcing juga sama. Kemudian ada labor cost. Labor cost itu adalah upah kerja. Kalau dibuat di tempat sendiri, upah kerjanya 115 dolar. Kemudian untuk outsourcing, kalau dikerjakan oleh pihak yang lain, biaya tenaga kerjanya hanya 89 dolar. Kenapa lebih rendah? Karena standarnya berbeda. Jadi kenapa banyak perusahaan, katakanlah dari Amerika, dari Jepang, dari negara-negara lain yang memproduksi produknya itu di Indonesia karena biayanya lebih rendah di situ. Jadi seperti itu. Kemudian tooling cost on machine ini adalah biaya untuk peralatan dan sebagainya. Kalau make in house ini biayanya 82.000. Tapi kalau dikerjakan di tempat lain, itu biayanya 92.000. Kemudian ini adalah indirect labor. Indirect labor-nya ini adalah penjumlahan. Ini adalah time on each. Untuk masing-masing ini, jadi ini adalah waktu untuk pengerjaannya dikalikan dengan overhead rate. Ini hasilnya 39
$39. Kemudian sementara kalau outsourcing ini biayanya adalah $23. Kemudian ada depresiasi, di situ ditentukan biaya depresiasinya adalah waktu untuk depresiasinya itu berapa lama, atau dan kemudian dikalikan dengan depreciation rate-nya adalah tingkat depresiasi yang ada. Jadi ada waktu dikalikan dengan tingkat depresiasi. Hasilnya 154. Kemudian interest, ini bunga yang harus dibayarkan. Anggap aja tadi di contoh ini biaya untuk pengadaan alat, jika itu dikerjakan sendiri, itu didapatkan dari pinjaman. Maka bunga yang harus dibayarkan itu adalah 275. Sementara kalau itu dikerjakan di tempat lain, biayanya adalah 294. Karena di sini mungkin bunganya agak berbeda ya. Kalau yang ini tadi terkait dengan pembelian mesin, ini terkait dengan peminjaman dan sebagainya untuk pengadaan bahan. Kemudian ada cost of space use. Jadi ini biaya yang dibutuhkan terkait dengan penggunaan space atau penggunaan area ya, atau penggunaan lahan dan sebagainya. Kemudian ada variable overhead, ini terkait dengan consumable. Kemudian ini biaya terkait dengan penggunaan listrik, dan kemudian terkait dengan penggunaan maintenance. Dan ini sifatnya adalah variabel terkait, jadi terkait dengan berapa jumlah yang akan diproduksi. Dari sini kita bisa menentukan kalau ini dijumlahkan antara yang outsourcing dengan yang make in-house. Untuk make in-house ini biayanya adalah $2.063. Sementara kalau outsourcing ini biayanya adalah $23-27. Sehingga lebih murah kalau dikerjakan sendiri seperti itu. Nah, maka dari sini kita bisa tentukan bahwa hal yang perlu untuk yang harus dilakukan sebaiknya kita buat sendiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini contohnya sesuai bukunya Leisen ya. Saya sudah berikan atau belum ya bukunya? Nanti bisa Anda baca-baca. Nanti mungkin akan saya kirim aja lah di grup WhatsApp. Bukunya Leisen nanti di sana nanti halaman berapa nanti saya carikan dulu, sehingga Anda bisa melihat dan membaca di situ mengenai bagaimana perhitungannya. Oh ya, ini adalah tadi yang belum saya sampaikan ini ya. Ini adalah biaya atau salary untuk masing-masing pekerja di situ. Contohnya ada manajer, kemudian ini biaya untuk shop in charge, kemudian supervisor, kemudian helper dan sebagainya. Oke, seperti itu. Kemudian beberapa pertimbangan yang sering yang kita perlu pertimbangkan, ada faktor kuantitatif dan kualitatif ya nanti. Faktor kuantitatif ini terkait dengan jumlah, khususnya yang mendukung sebaiknya kita melakukan pembuatan saja. Yang pertama adalah peluang untuk menggunakan kapasitas dan sumber daya yang menganggur. Ini adalah faktor kuantitatif yang pertama untuk yang mendukung pembuatan proses pembuatan atau make ya. Kemudian ada potensi pengurangan waktu tunggu. Jadi kalau pesan itu mungkin harus nunggu datang, nunggu dikirim dan sebagainya. Kalau buat maka tidak perlu menunggu lagi contohnya. Oke, kemudian kekuatan
kemungkinan pemanfaatan memo atau catatan di situ, kemudian kekuatan pengadaan yang lebih besar dengan pesanan material tertentu yang lebih besar. Jadi kalau ini adalah terkait dengan kekuatan pengadaan. Berarti kalau semakin banyak yang diproduksi, maka posisi perusahaan itu semakin kuat dan semakin bisa mampu mengerjakan dengan lebih baik. Kemudian ada basis pemulihan overhead yang besar, resiko nilai tukar, dan kemudian biaya pekerjaan diketahui sebelumnya. Oke, seperti ini. Ini adalah consideration atau faktor kuantitatif yang mendukung pembelian. Ini terkait dengan jika kuantitasnya terlalu kecil, sebaiknya daripada Anda beli mesin tapi hanya digunakan untuk mengerjakan beberapa unit saja, tetap mending Anda beli saja yang sudah jadi, katakanlah seperti itu. Kemudian ada menghindari biaya mesin khusus atau tenaga kerja, kemudian ada faktor yang lainnya adalah pengurangan persediaan. Jadi ini adalah faktor kuantitatif yang mendukung pembelian. Nah, selanjutnya masih ada faktor kualitatif yang mendukung kualitatif, kuantitatif, sebenarnya ini tadi kualitatif. Ini tadi kuantitatif, nah ini kualitatif yang ini. Jadi ada kualitatif yang mendukung pembuatan, yaitu adalah kemampuan mengelola sumber daya, keuntungan komersial, kekhawatiran mengenai hal-hal stabilitas. Ini benar tadi belum saya edit tadi translate-nya. Ini kekhawatiran mengenai hal-hal terkait dengan stabilitas atau kelangsungan hidup pemasok. Ini juga menjadi faktor untuk pertimbangan di dalam melakukan pembuatan atau mendukung pembuatan. Kemudian ada faktor yang ini adalah menjaga kerahasiaan dan melindungi keunggulan kompetitif. Ini kaitannya menunjukkan terkait dengan kerahasiaan. Jadi kalau Anda pesan McD seperti itu, pesan McD itu dimanapun tempatnya rasanya akan sama seperti itu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena mereka punya formula atau punya racian yang khusus. Nah, yang bisa yang mengetahui itu tentu saja hanya pihak-pihak yang memiliki memiliki kunci atau akses saja di situ. Tidak semua orang bisa mengaksesnya. Nah, kemudian terkait dengan kerahasiaan di sini, kalau itu dibuat sendiri, tentu saja kerahasiaannya akan lebih terjaga dibanding Anda harus pesan dibanding dengan McD tadi harus pesan bumbu jadi di tempat lain. Itu kan formulanya akan mudah diketahui oleh pihak yang lainnya seperti itu. Jadi di situ tentu kerahasiaan dalam perusahaan itu menjadi satu kunci atau untuk menjaga atau melindungi keunggulan kompetitif seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum ya. Selanjutnya ada faktor kualitatif yang mendukung pembelian. Ini adalah penyebaran risiko keuangan antara pembeli dan vendor. Jadi biasanya di situ sudah ada ada tanda tangan ya, ada tanda tangan atau perjanjian lah seperti itu antara kedua belah pihak yang terkait dengan risiko keuangan. Jadi kalau ada gagal bayar, kemudian ada kerusakan dan sebagainya, ini maka di situ ada faktor risiko yang bisa dikomplain ke pihak yang lain. Dibanding kalau itu dibuat sendiri ternyata hasilnya tidak sesuai. Kemudian untuk kemampuan untuk mengontrol kualitas saat dibeli dari luar, ini juga menjadi pertimbangan. Kalau kemampuan mengontrol kualitasnya baik, maka itu bisa saja kita melakukan pembelian. Tapi kalau kualitas kita mengontrol yang masuk itu pengontrolannya lemah,
maka ya sebaiknya jangan membeli dari luar, tapi buat sendiri saja seperti itu. Oke, ketersediaan keahlian khusus. Pembeli pada dasarnya adalah menambah kapasitas produksi pembeli. Nah, ini sebenarnya kenapa kita membeli itu menambah kapasitas produksi perusahaan tadi, yaitu sebenarnya kan yang membeli itu kan melalui serangkaian proses. Mungkin yang dimaksudkan di sini, kalau prosesnya itu kan sama-sama membuat baut di situ. Tapi kalau kita melakukan di tempat yang lain, kita beli atau subkontrak, itu kan yang mengerjakan pihak yang lain. Anggap aja mesin yang ada di sana itu mesin kita seperti itu. Mesin perusahaan seolah-olah mesin perusahaan, padahal ya secara hukum ya milik sana seperti itu. Tapi secara perhitungan kapasitas ini bisa meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus menambah mesin. Kemudian ada subkontrak dan juga kemitraan. Nanti bisa dilihat di sini. Ada subkontrak. Subkontrak itu suatu perusahaan memberikan kepercayaan kepada perusahaan-perusahaan yang lain atau perusahaan yang lain atau perusahaan yang lebih kecil biasanya untuk mengerjakan sebagian komponen, sebagian parts atau sebagian produknya seperti itu. Contohnya kalau di Jogja itu ada Quick, Anda mungkin sudah pernah dengar pabrik Kubota atau Quick, yang benar itu pabriknya Quick namanya. Tapi karena dari dulu bekerja sama dengan Kubota, sehingga di situ banyak yang mengenal di situ sebagai pabrik Kubota. Nah, kalau di traktor Quick itu sebagian komponennya di situ yang mengerjakan itu adalah vendor-vendor yang lebih kecil. Contohnya yang saya tahu itu adalah produk Garu atau produk partner yang ada di traktor itu yang mengerjakan adalah mitra-mitranya, mitra-mitra dari Quick tadi. Nah, kenapa tidak dikerjakan sendiri? Ya tentu saja karena adanya keterbatasan. Adanya keterbatasan tempat, keterbatasan jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Dan mungkin kalau itu disubkontrakkan, harganya bisa saja akan lebih rendah dibanding kita mengerjakan sendiri seperti itu. Oke. Nah, di sini ada juga kenapa kita perlu melakukan subkontrak di situ. Ya sebagian, karena gini, kalau semua hal itu dikerjakan sendiri, tentu tidak bisa mencapai target waktu yang ditetapkan di situ. Dan di situ pasti akan terjadi overload kalau jumlahnya di luar kapasitas yang kita miliki di situ. Dan sementara kalau mau meningkatkan kapasitas itu kan harus menambah mesin, merekrut tenaga kerja dan sebagainya. Tentu itu harus dipertimbangkan lagi. Pembelian mesinnya akan balik modal atau tidak. Oke, seperti itu. Kemudian organisasi untuk subkontrak dan seterusnya. Jadi subkontrak itu bisa dikerjakan oleh pihak yang lain, bisa saja itu berada di bagian procurement atau pengadaan ataupun di luar bagian pengadaan. Dan nanti masing-masing perusahaan punya struktur organisasi yang berbeda sehingga bisa saja antara satu tempat dengan tempat yang lainnya itu berbeda. Jadi ada bagian yang khusus untuk menangani subkontrak. Kemudian untuk mengendalikan tadi subkontrak hasil yang diproduksi oleh dari subkontrak tadi, maka perlu dilakukan adanya penjaminan kualitas biasanya. Di sana nanti
akan dilihat bagaimana performansi dari pihak subkontrak itu, bagaimana ketepatannya, bagaimana ketepatan produksi, bagaimana ketepatan pengiriman dan sebagainya. Dan di situ biasanya si perusahaan yang membutuhkan ini memiliki semacam posisi tawar yang lebih besar dibanding dengan posisi tawar suppliernya. Biasanya seperti itu. Contohnya kalau di yang pernah saya tahu adalah Walmart. Walmart itu Indo-Grosir atau mungkin kalau di Jogja itu Indo-Grosir atau Indomaretnya Amerika lah seperti itu. Mereka salah satu produknya dibuat di Sleman seperti itu, dan kemudian Walmart ini punya posisi yang strategis atau posisi yang kuat. Jadi katakanlah bisa mengendalikan atau bisa jumlah standar yang harus dipenuhi oleh si perusahaan yang ada di Sleman ini. Karena dan di situ dijadikan sebagai mitranya. Tapi di situ syaratnya selain kualitas, di situ katakanlah syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tadi adalah tidak boleh mempekerjakan anak-anak, contohnya tidak boleh mempekerjakan harus memberikan cuti hamil yang cukup bagi wanita dan sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya ada banyak peraturan yang mungkin tidak terkait dengan perusahaan, tidak terkait dengan produk itu secara langsung, tapi di sebagian perusahaan itu menetapkan standar-standar yang demikian seperti itu. Jadi tidak hanya terkait dengan produk yang dihasilkan itu ukurannya harus tepat, warnanya harus sesuai atau bagaimana, tetapi bisa saja hal-hal lain yang ada di luar perusahaan tersebut itu menjadi syarat atau pertimbangan seperti itu. Oke, kemudian ada perencanaan dan sebagainya, nanti bisa dibaca saja. Oh ya, ada subkontraktor, nanti bisa ada kontraktor utama dan ada subkontraktor. Ini kaitannya nanti dengan siapa yang mengerjakan ya. Kalau mungkin teman-teman kita di sipil itu biasanya mengerjakan proyek konstruksi, yang nanti yang mengerjakan jembatannya siapa, yang mengerjakan listriknya siapa, yang mengerjakan drainasenya siapa, seperti itu kita sebut sebagai subkontraktor. Nah, itu bisa saja organisasinya nanti bertingkat seperti itu. Kemudian ada kemitraan. Ini kemitraan ini sebenarnya tingkat yang lebih tinggi dibanding dengan subkontrak tadi. Kalau subkontrak itu ya hanya terikat di perjanjian tadi. Perjanjiannya apa? Reward and punishment-nya apa? Ketentuannya apa? Tapi kalau yang namanya kemitraan itu hubungannya lebih dari sekedar perjanjian kerja di situ. Dan ini saling ketergantungan. Jadi antara si pihak di pemasok dengan perusahaan yang menggunakan hasilnya itu saling terkait atau saling tergantung, saling menunjang di situ. Ada ini nanti bisa dibaca. Dan kemudian ini adalah perbedaan penekanan di situ, penekanan antara hubungan antara antara supplier yang tradisional dengan yang kemitraan di situ. Jadi penekanannya berbeda. Contohnya ini adalah penekanannya kepada competitiveness, berarti penekanannya kepada nilai kompetitif atau nilai daya saing di situ. Kemudian and self interest on the part of the. Jadi penekanannya nanti lebih kepada bagaimana meningkatkan daya saing dan kemudian minat yang ada seperti itu. Kalau yang ini penekanannya lebih kepada kooperasi dan masyarakat di situ. Dan penekanannya lebih luas lagi, tidak hanya terkait dengan kompetitiveness tadi. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah kita hari ini. Nanti
Untuk tugasnya nanti saya sesuaikan dengan yang ada di buku. Bukunya nanti akan saya share saja, dan kemudian nanti tugasnya di halaman berapa nanti silakan Anda translate dan kemudian Anda jawab ya, seperti itu. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk tugasnya ditulis tangan ya, manual.